saya bilang ini kontribusinya Bang Karni Ilyas juga gitu. Apa kontribusinya Karni Ilyas? Ya nyiapin ruang untuk caci-cacian di situ kan, itu sudah enggak. Negara Kesatuan Republik Indonesia yang masih mencintai, ada media atau ada tokoh yang punya dosa besar ya kepada bangsa dan negara ini, khususnya punya dosa besar kepada Bapak Presiden Prabowo dan Bapak Joko Widodo, karena media tersebut dan orang tersebut menyediakan tempat dan ruang menjadi tempatnya caci maki, ya, menjadi tempat dan media ya untuk mengedukasi bangsa dan negara. Generasi muda ini terbiasa dalam caci maki, ya. Nah ini orangnya, ya. Oke sahabat, kita simak aja ini tokoh yang sangat luar biasa ini membongkar, ya, ada apa di balik ini semua, karena ini sangat bahaya kalau dibiarkan, dan ini sangat merusak ya kebinekaan nantinya. Dan justru dengan kedok kebebasan berpendapat itu dijadikan sebagai kedok untuk menghujat dan caci maki. Dan yang paling parah itu menghujatnya itu kepada simbol-simbol negara, ya, tidak tanggung-tanggung kepada pemerintah, kepada presiden sekalipun, ya. Kita simak aja sahabat, ya. Ya saya bilang ini kontribusinya Bang Karni Ilyas juga gitu. Apa kontribusinya Karni Ilyas? Ya nyiapin ruang untuk caci-cacian di situ kan, itu sudah nggak ada guna-gunanya. Itu pertanyaan yang paling valid itu adalah justru kita balik kepada diri Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Apakah kalian berdua rela dipecah belah oleh seorang Megawati? Kalau kita katakan ada nanti 2035 menjadi Indonesia maju dan Indonesia emas, sekarang sudah kelihatan Mas Budi, iya kan? Nah di sisi Pak Jokowi, bayangin bekas rival diangkat jadi Menhan, kok nggak takut jadi kudeta gitu kan? Iya kan? Punya angkatan, punya prajurit, punya duit 56 triliun. Itu kalau nggak seorang yang punya keyakinan dan keikhlasan tinggi, itu tidak akan mungkin terjadi. Bu Mega kalah saja mutung, itu kan? Dengan Pak SBY nggak omongan. Sekarang nambah lagi. Nah 20 tahun. Bahkan upacara bendera bekas presiden yang dia sendiri ngakui, tapi nggak pernah datang ke istana untuk acara 17 Agustus. Apakah itu contoh yang baik? Itu kan? Itu bukan contoh yang baik buat anak-anak kita. Saya selalu mengatakan itu, ya itu fakta gitu, nggak usah mengada-ngada. Pak Iyas, jalannya tersedia nggak Pak Iyas untuk Bu Mega ini bisa memisahkan atau memecah antara dua kesatria yang istilahnya Pak Iyas tadi? Bu Mega memisahkan Pak Jokowi dan Pak Prabowo, bisakah? Saya pikir sulit menurut saya. Tapi tidak tahu karena ini politik dan apapun bisa terjadi besok lusa ya. Tapi dengan gesturnya Pak Prabowo yang selalu mengatakan bahwa bahkan dia mau mencalonkan jadi presiden di 2024 aja atas restu Pak Jokowi. Atas restu Pak Jokowi, itu catatan loh maksudnya. Jadi dia meminta restu pada Pak Jokowi. Itu juga disampaikan oleh kemanakannya kan, Saraswati kan. Di meja makan keluarga Pak Prabowo bicara itu. Berarti kan itu dari hatinya dia. Betul. Belum lagi proses Gibran menjadi Wapres. Kan kita sama-sama tahu Mas, itu bukan proses yang bisa simsalabim kan. Ditawarkan dulu ke PDI konon, nggak diterima di sana sini. Bagaimana Pak Prabowo, Pak Jokowi berusaha dari awal agar Ganjar bisa disandingkan. Tapi kan nggak mau karena waktu itu elektabilitasnya tinggi kan gitu kan. Ini saya pikir
ada catatan yang ada benang merahnya juga dengan apa? Dengan PDI nggak mau Ganjar disandingkan dengan Pak Prabowo karena elektabilitas Ganjar pada saat itu tinggi ya. Jadi PDIP maunya Ganjar jadi calon presiden, Pak Prabowo sebagai wakil, kan nggak mungkin. batu tulis. Jadi kalau saya bilang sempit jalannya untuk bisa Bu Megawati memisahkan antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Karena sebenarnya Pak Prabowo menyimpan catatan itu. Dia dalam tanda kutip adalah orang yang pernah dikhianati. Ya kan? Dia kan dijanjikan akan didukung di 2014. Nggak tahu Pak Jokowi nongol 2019 Pak Jokowi terus. 2024 harusnya. Kenapa tidak bisa mengambil Prabowo dan Ganjar belajar dulu menjadi wakilnya gitu. Itu maksudnya. Ini kalau nggak ada usaha seorang Jokowi, hutang itu akan menjadi catatan luar biasa. Hutang janji. Hutang janji itu. Jadi sebenarnya Pak Jokowi itu kan membayar hutangnya Megawati. Saya pikir memang itu. Jadi di dalam komunikasi narasi selalu dikecilkan sebagai pengkhianat, sebagai apapun dialah. Sekarang ini kan legasinya yang baik-baik itu mau dihapus sama mereka kan gitu. Ini karena memang beban ketakutannya itu berat sekali. Karena Pak Jokowi itu sosok besar kan. Walaupun dia kan orangnya nggak kemaruk. Kalau mau kemaruk, mohon maaf saya. Dari kemarin-kemarin udah buat partai, udah punya partai dia kan. Tapi kan dia tidak dilakukan karena dia mau menunjukkan mengurus negara ini bukan soal kekuasaan. Bukan ngurus RT. Ini soal keberlanjutan. Sebenarnya kalau ada niat yang indah dari Bu Mega, yang baik dan tulus dari Bu Mega, sebenarnya ini tinggal duduk satu meja, hilangkan ego partai, ego pribadi, duduk satu meja, shake hand, makan bersama. Selesai. Ada Presiden Prabowo, ada Presiden Megawati, Presiden SBY, Presiden Jokowi. Wah, itu kan indah sekali, Pak Iyas. Mimpi bersama rakyat Indonesia itu kayaknya. Iya, jadi kalau Mas Budi kita perhatikan Amerika ya, Ya, sesengit apapun mereka, kalau sudah ada acara itu bareng-bareng datang ya. Masa akhlak itu nggak bisa kita tiru, gitu. Walaupun di belakang itu ya bajingannya banyak juga gitu kan. iya. Tapi kan ditunjukkan bahwa ya harus akur lah. Wong bekas pemimpin kok gimana sih? Betul. Ya kan? Duduk satu meja. Bahkan saya pikir Ibu Megawati sekarang usianya 78. Sudah pasti dia dihormati oleh junior-juniornya kan gitu. Ya kan? Tapi jangan menunjukkan bahwa seolah-olah dia semua yang lebih superior dari yang lain. Itu nggak boleh. Dimanapun nggak boleh. Wong kita sebagai orang tua aja nggak boleh sembarangan. Saya sebagai bapak maunya kan nggak bisa. Apalagi sekarang gitu kan, dengan argumentasi anak-anak yang lebih berpendidikan dan sebagainya. Nah, Bu Megawati sendiri kan berpikirnya mungkin old fashion yang saya selalu bilang itu kan, dengan paradigma yang lama. Yang ya celutukannya itu kan kadang-kadang jadi cemoohan orang, nggak mau cari menantu yang tukang bakso segala macam. Itu sebenarnya ya mungkin mau ngejuk tapi salah tempat gitu kan. Gitu. Jadi harusnya di level-level mereka itu ya dikasih contoh aja buat kita ini supaya adem. Itu Mas Budi. Ya. Mungkinkah Megawati bisa memisahkan hubungan baik, ya, hubungan solid antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi? Ternyata Jawabannya tidak mungkin, karena tidak ada jalannya yang tersedia. Walaupun secara politik semua kemungkinan bisa. Mungkin sebagai penutup, Pak Iyas. Iya, saya pikir satu tentang pertanyaan itu, saya tetap membalikkan. Jadi itu bukan ditanya seperti itu, seperti di awal tadi saya bilang bahwa pertanyaan yang paling valid itu adalah justru kita balik kepada diri Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Apakah kalian berdua rela dipecah belah oleh seorang Megawati? Karena ini adalah tujuannya untuk kelangsungan Indonesia. Bukan soal di sana kawan, di sini lawan. Bukan begitu ceritanya. Karena Indonesia ini harus kita sehatkan.
untuk menjadi Indonesia yang sehat, pemimpinnya harus sehat lahir batin. Kita saja yang di ranah-ranah sosial di level grassroots ini juga harus sehat. Saya selalu bicara sama Oke, itulah kawan-kawan sahabat. bahwa ini harus disehatkan Ya. cara kita berpikir Ya. dan cara kita berbicara. Kalau enggak kan riuh rendah sawah itu nggak ada hasilnya. Ya, saya bilang ini kontribusinya Bang Karni Ilyas juga gitu. Apa kontribusinya Karni Ilyas? Ya nyiapin ruang untuk caci-cacian di situ kan terus nggak ada guna-gunanya. Itu bagus. Iya. Saya appreciate kepada Mas Budi bahwa ini pembicaraan yang seperti ini membangun sebuah kebenaran, meluruskan ketidakbenaran itu kan harus dibangun oleh kalian sebagai anak-anak muda. Kalau saya itu sih, karena jalannya masih panjang ini gitu. Jadi semoga ini bisa disudahi. Harapan kita ya mereka bisa reconcile sehingga kita bisa lebih tenang. Jadi Nah, itu dia video kita kali ini ya. Ternyata Ibu Megawati ini kalau kesimpulannya berupa Dan ini fakta, ya, ILC dan Bang Karni Ilyas, padahal beliau itu sebagai wartawan senior ya. Tapi kenapa membuat ruang dan tempat media ya menjadi tempat ruang caci maki dan ujaran kebencian, ya. Dan ini sangat disayangkan karena pada awal kemunculan ILC itu satu hal yang sangat luar biasa, mengedukasi tentang hukum, ya. Namanya kan ILC itu para lawyer memberikan edukasi. Tapi yang terjadi ya, yang seperti kita tonton ya, bagaimana kita menonton bualan-bualan dan omong kosong dan kata-kata kotor yang tak pantas dari sosok Rocky Gerung, ya, Novel Bamukmin. Ya, bagaimana ya kualitas tayangan yang tak mendidik, ya, justru malah kotor dan terlihat menjijikkan lah, ya, karena tidak mendidik bagi generasi muda. Yang dikhawatirkan Bang Karni, ya, Bapak mendapatkan jariah dosa, ya, dari seluruh rakyat Indonesia yang meniru dari tontonan itu, ya. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.